Sistem intelijen Australia menjadi sorotan setelah insiden penembakan di pantai Bondi, Sydney yang terjadi pada Minggu 14 Desember 2025. Dalam wawancara radio lokal pada Rabu 17 Desember 2025, Perdana Menteri Australia Anthony Albanese mengakui insiden pantai Bondi telah menunjukkan bahwa sistem intelijen Australia memiliki masalah serius dan perlu dikaji ulang. Insiden mengerikan itu terjadi di tempat wisata terkenal ketika ayah dan anak bersenjata melepaskan tembakan ke arah kerumunan orang yang berkumpul untuk merayakan hari pertama Hanukkah, festival cahaya Yahudi. Serangan brutal itu menewaskan 15 orang dan melukai lebih dari 40 lainnya. Jumlah tersebut menjadikan peristiwa penembakan massal itu sebagai yang terburuk di Australia sejak 1996. Sementara seorang pelaku Sajid Akram tewas dalam baku tembak dengan polisi dan anaknya Nafid Akram sempat koma di rumah sakit. Terungkap kemudian Organisasi Intelijen Keamanan Australia atau ASIO telah menyelidiki Nafid Akram beberapa tahun lalu, namun tidak menetapkannya sebagai orang yang dicurigai. Albanese mengatakan, investigasi ASIO terhadap Nafid Akram pada tahun 2019 dan penilaiannya pada saat itu perlu ditinjau kembali. Menurutnya, pemerintah Australia harus melakukan tinjauan komprehensif tentang bagaimana sistem intelijen beroperasi. Dalam sebuah wawancara pada Selasa, Albanese mengatakan, ayah dan anak yang bertanggung jawab atas penembakan tersebut diduga didorong oleh ideologis ekstremis. Media Australia melaporkan pada Selasa, mengutip sumber kepolisian New South Wales, para pelaku penembakan telah melakukan perjalanan ke Filipina pada bulan November tahun ini dan baru kembali ke Australia beberapa minggu sebelum insiden. Sementara itu, seorang pejabat pemerintah India mengungkapkan, Sajid Akram yang berasal dari Hyderabad, India beremigrasi ke Australia dengan visa pelajar pada tahun 1998. Hingga Rabu siang, 20 korban terluka masih menerima perawatan di Rumah Sakit Sydney dan 5 diantaranya berada dalam kondisi kritis. Lokasi utama insiden penembakan terpantau masih ditutup untuk umum karena prosedur investigasi dan pengumpulan bukti masih berlangsung. Polisi mengatakan belum jelas kapan lokasi itu akan dibuka kembali sepenuhnya. Sementara itu, warga setempat masih tak percaya dengan kejahatan brutal di Pantai Bondi yang telah mengejutkan seluruh Australia dan dunia. Well, I came here because I feel like I needed to be at the place, and I thought that would make it more real for me. So I came with flowers from the garden and with a friend. It hasn't really made it more real. It's still very, very unbelievable.